Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda di hari ini Kamis 19 Februari 2026 bersama saya Herdina Suherdi. Dan inilah topik berita utama Klik Indonesia Petang kali ini. Pesawat Pelita Air Service yang mengangkut BBM ke daerah terpencil jatuh di Nunukan, Kalimantan Utara. Pilot dilaporkan tewas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat adalah tonggak baru kemitraan strategis. Kami awali dengan informasi yang pertama. Pesawat pengangkut BBM milik Pelita Air jatuh di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat kargo tersebut diawaki satu orang pilot tanpa awak kabin maupun penumpang. Pesawat milik Pelita Air Service dilaporkan jatuh di wilayah Krayan, Kalimantan Utara pada Kamis 19 Februari 2026. Pesawat tersebut dioperasikan khusus untuk pengangkutan bahan bakar minyak atau BBM ke daerah terpencil dengan rute Longbawan menuju Tarakan. Pesawat kargo tersebut diawaki satu orang pilot tanpa awak kabin maupun penumpang. Pilot pesawat Kapten Hendrik Lodwig Adam dilaporkan tewas. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyatakan penyebab kecelakaan masih dalam tahap penyelidikan. Personel gabungan terus melaksanakan upaya pencarian terhadap black box pesawat serta material lainnya guna mendukung proses investigasi lebih lanjut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kunjungannya ke Amerika Serikat membawa agenda strategis termasuk penyelesaian perjanjian dagang besar antara kedua negara. Presiden Prabowo juga menyampaikan optimisme kuat terhadap masa depan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat semakin kuat di masa depan. Salah satunya melakukan penyelesaian perjanjian perdagangan besar antar kedua negara. Perjanjian tersebut diharapkan menjadi pendorong utama penguatan kemitraan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat. Presiden menekankan berbagai kesepakatan penting telah ditandatangani, baik antara institusi pemerintah maupun pelaku usaha kedua negara, termasuk tindak lanjut atas isu keseimbangan perdagangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak melupakan peran historis Amerika Serikat dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945 hingga 1946. Kepala negara menyebut dukungan tersebut sebagai fondasi moral dalam hubungan bilateral kedua negara. Meski Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri non-blok, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi komitmen Indonesia terhadap persahabatan dengan Amerika Serikat maupun negara-negara besar lainnya. Presiden Prabowo juga menilai dunia saat ini membutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang lebih erat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Presiden turut menyambut baik upaya kepemimpinan Amerika Serikat dalam menciptakan iklim perdamaian global. Presiden Prabowo pun menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan, hingga perlindungan lingkungan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman senilai 38,4 miliar dolar Amerika antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat dalam sesi Roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US ASEAN Business Council. Excellency
Penandatanganan 11 nota kesepahaman senilai 38,4 miliar dolar Amerika antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi. Nota kesepahaman yang ditandatangani diantaranya Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, MOU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Halliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan Presiden Direktur Halliburton Angkus Bala. Kemudian MOU di bidang agrikultur yakni antara PT Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan, dan Cargill Incorporation. MOU tentang cotton antara Busana Apparel Group dan US National Cotton Council, MOU tentang cotton antara Dehan Global dan US National Cotton Council, MOU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia, PT Pan Brothers, dan Revel. Momentum ini memperlihatkan tingginya kepercayaan dunia usaha internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. Selain itu, kesepakatan ini mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah terus mengawal realisasi setiap komitmen kerjasama yang telah disepakati agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Thank you very much. Saudara Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Anastasia Fenty langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Fenty, selamat petang waktu Indonesia. Apa informasi terkini jelang pertemuan KTT Dewan Perdamaian? Ya, Herdina, dapat kami informasikan informasi terkini dari rencana kegiatan pada pagi hari ini waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir secara langsung dan direncanakan pada pukul 8:40 waktu setempat. Rapat perdana ini nantinya akan membahas sejumlah hal, terutama terkait tentang rekonstruksi Gaza. Meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, apakah Israel nantinya akan menyetujui penarikan lebih lanjut dari jalur Gaza sehingga rencana pembangunan kembali dapat berjalan. Dan diperkirakan lebih dari 20 negara akan hadir dalam pertemuan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain Presiden Prabowo Subianto, ada pula kepala negara yang hadir pada pertemuan KTT Dewan Perdamaian, yakni dari Kazakhstan, Uzbekistan, dan juga Romania. Nantinya Presiden Trump dijadwalkan akan membuka acara dengan memberikan pidato dan secara resmi memimpin pertemuan di awal sebelum berangkat ke negara bagian lainnya. Dan pada Januari lalu, Presiden Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian dan mengundang sekitar 50 negara untuk bergabung. Berdasarkan keterangan dari Gedung Putih, organisasi ini bertujuan untuk mendukung rekonstruksi Gaza dan jalan menuju perdamaian. Dan bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian ini memuat sejumlah poin penting, diantaranya adalah misi kemanusiaan dan pengiriman pasukan. Bergabungnya Indonesia di BOP juga menuai respon kritis dari beberapa kalangan. Poin-poin penting terkait Indonesia di Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump diantaranya adalah misi kemanusiaan, yakni keanggotaan Indonesia di BOP yang bertujuan untuk menekankan penghentian kekerasan oleh Israel dan menuntut akses bantuan kemanusiaan dan mendorong solusi dua negara. Selain itu juga direncanakan pemerintah Indonesia telah menyiapkan sekitar 8.000 personil Tentara Nasional Indonesia TNI untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi internasional atau ISF di bawah naungan BOP. Dan beberapa pihak berharap Indonesia terus akan menyuarakan mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Gaza. Demikian dapat kami informasikan dari Washington DC, Amerika Serikat. Kembali ke Anda, Herdina. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT Perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diselenggarakan di Amerika Serikat di tengah situasi Gaza yang masih memprihatinkan. Indonesia selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dan berikut wawancara kami bersama dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Syah siang tadi. Untuk Israel agar meniadakan praktek-praktek penjajahannya atas masyarakat Palestina, agar Israel itu meniadakan juga cara-cara berpolitiknya yang berbasis pemboman, yang berbasis pembunuhan massal. Ini semuanya adalah sebenarnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan untuk itu dituntut ketegasan Indonesia untuk tidak melihat Israel sebagai negara yang hebat ataupun negara yang menjadi unggulan. Tidak, Israel itu sama kedudukannya di muka hukum dengan negara-negara lain, cuman bedanya Israel adalah negara penjajah, Israel adalah negara yang mempermainkan hukum internasional, dan untuk itu kita tidak perlu berhubungan langsung sama Israel, tapi cukup berhubungan dengan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang diutamakan oleh Israel. Ya, memang konsekuensi dari middle power adalah kita punya potensi besar. Ya. Tapi potensi besar itu juga memiliki keterbatasan kalau kita tidak bisa melakukan sinergi dengan negara-negara lain. Maka untuk itu saya sangat berharap sinergi itu kita lakukan di dalam Board of Peace dengan negara-negara yang dapat kita katakan lebih sayang pada Palestina daripada Israel. Pada saat yang sama juga koalisi moral ini kita lakukan bersama negara-negara yang tidak berada di dalam Board of Peace seperti Australia, seperti Jepang, Jerman, dan juga kalau perlu tahta suci Vatikan. Karena kita perhatikan banyak negara-negara besar dan juga negara-negara kategori middle power yang tidak menyetujui pendirian dari Board of Peace ini. Kita hendaknya merangkul mereka semua sehingga dengan demikian akan terlihat oleh dunia bahwa penyebab kerusuhan di muka bumi ini adalah kombinasi antara Israel dan Amerika, dan Indonesia adalah negara yang mengutamakan perdamaian dunia. Indonesia adalah negara yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan nasional untuk suatu tujuan yang mulia sebagaimana telah diharapkan oleh pendirian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Kita beralih ke informasi lain, tim pidana khusus Kejari Bangka Selatan menetapkan 10 orang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada tata kelola penambangan biji timah PT Timah kepada mitra usaha. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Mia Ramadhani langsung dari Bangka Belitung. Mia, selamat petang. Apa informasi terkini terkait dengan penetapan 10 tersangka dalam kasus korupsi timah ini? Ya baik, terima kasih. Selamat petang Herdina dan juga saudara. Betul sekali, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan berhasil menetapkan 10 orang tersangka terkait dengan kasus tindak pidana korupsi terhadap tata kelola penambangan biji timah PT Timah Tbk kepada mitra usaha. Dan di sini 2 dari 10 orang tersangka yang ditetapkan ini merupakan petinggi dari PT Timah Tbk itu sendiri, di mana ini merupakan AS selaku Direktur Operasi Produksi PT Timah tahun 2012 hingga 2016, dan juga NAK selaku perencana operasi produksi PT Timah pada tahun 2015-2017. Dan terkait dengan kasus tipikor ini juga merupakan kasus yang terjadi periode pada tahun 2015-2022 yang dimana bersama dengan mitra usaha di wilayah IUP PT Timah Bangka Selatan. Dan juga sementara untuk 8 lainnya terkait dengan tersangka ini merupakan direktur dari mitra usaha yang ada di wilayah IUP PT Timah di Bangka Selatan, yakni atas inisial KE dari Direktur CV Tamanjaya, H Direktur CV SR Bintang Bangka Belitung, ASP Direktur CV Indometal Asia, SC PT Usaha Mandiri Bangun Persada, H CV Bintang Terang, dan juga H PT Bangun Basel. Ada juga Y CV Chandra Jaya dan juga UH Usman Jaya Makmur. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kejari Bangka Selatan Sabrul Iman menjelaskan bahwa kasus ini terungkap dimulai dari adanya pemufakatan jahat antara pihak
oknum direksi PT Timah Tbk dan juga dari bersama dengan mitra usaha yang ditemukan ada kerjasama sewa menyewa alat dan juga terkait dengan legalitas penambangan biji timah melalui penerbitan terkait dengan surat perjanjian dan juga surat perintah kerja atau SPK kepada mitra usaha. Alih-alih berdampak terhadap kebermanfaatan masyarakat yang ada, justru sarana ini dijadikan sebagai upaya dalam membeli biji timah dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Dan berikut cuplikan wawancara kami bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Sabrul Iman. Bukti untuk menetapkan beberapa tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada tata kelola penambangan biji timah PT Timah kepada mitra usaha di wilayah IUP PT Timah Tbk Bangka Selatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan fakta persidangan perkara timah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap inkrah, terdapat fakta bahwa beberapa perusahaan smelter swasta PT RBT, CPPIP, PT SBS, PT terpidana HM telah melakukan pemufakatan jahat dengan terpidana MRP selaku Direktur Utama PT Timah Tbk untuk mengadakan kerjasama sewa menyewa alat perleburan biji timah. Ya baik, akibat dari kasus tindak pidana korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 4,1 triliun rupiah dan juga para tersangka nantinya akan dibawa ke lapas untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Bangka Belitung. Kembali ke studio, Herdina. Mia Ramadhani langsung dari Bangka Belitung. Terima kasih atas laporan Anda. Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mempercepat proses pemulangan ribuan WNI dari Kamboja setelah operasi anti-scam digencarkan. Dalam sebulan terakhir, jumlah permintaan bantuan meningkat tajam. Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI PWNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, dalam periode 16 Januari hingga 15 Februari 2026 sebanyak 4.254 WNI melapor dan meminta bantuan pemulangan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja. Sejak akhir 2025, pemerintah Kamboja mengintensifkan operasi pemberantasan jaringan penipuan online yang melibatkan sindikat internasional. Operasi yang dimulai pada 15 Januari 2026 itu menyasar sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas scam. Dampaknya, ribuan warga negara asing keluar dari lokasi tersebut termasuk WNI. Heni menyatakan 3.917 WNI telah menjalani asesmen awal bersama gugus tugas terkait. Hasil sementara tidak menemukan indikasi korban tindak pidana perdagangan orang dan sebagian besar mengakui keterlibatan dalam aktivitas penipuan daring. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak akhir 2025, pemerintah Kamboja mengintensifkan operasi pemberantasan penipuan daring atau online scam yang melibatkan jaringan kriminal internasional. Upaya ini merupakan bagian dari kampanye nasional Kamboja seiring dengan peningkatan tekanan internasional dan memburuknya reputasi Kamboja. Dan pada tanggal 15 Januari 2026 lalu, pemerintah Kamboja memulai operasi razia terhadap lokasi-lokasi yang ditengarai sebagai scam compounds. PLT Direktur PWNI Kemlu RI, Heni menyatakan 270 WNI telah pulang secara mandiri. Saat ini, sekitar 1.200 WNI masih berada di penampungan sementara yang dikoordinasikan KBRI bersama pemerintah setempat. Informasi aktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang TVRI. KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian akan menggelar pertemuan perdana di Washington DC, Amerika Serikat malam ini. Presiden Prabowo, salah satu kepala negara yang hadir dalam pertemuan nanti. Presiden Trump selaku ketua akan membuka pertemuan tersebut dengan fokus utama rencana rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang. Live dari Washington DC, Amerika Serikat, Dunia Dalam Berita, malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Amerika Serikat dengan agenda menghadiri KTT Board of Peace dan bertemu Presiden Trump. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri. Simak diskusinya dalam Dialog Indonesia Bicara
politik bebas aktif, diplomasi ekonomi dan perdamaian dunia. Live malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Petang TVRI. Dan saudara, informasi serba-serbi Ramadan 2026 kami hadirkan dalam segmen Ramadan Rahmat Semesta berikut ini. Saudara, Masjid Agung Al-Azhar Jakarta menyiapkan takjil setiap hari bagi jamaah untuk berbuka puasa selama bulan Ramadan ini. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi berbuka puasa di Masjid Al-Azhar Jakarta, kita telah terhubung bersama dengan reporter TVRI Happy Guritman. Happy, selamat petang. Bagaimana suasana berbuka puasa di Masjid Al-Azhar Jakarta? Ya, selamat petang Herdina dan pemirsa TVRI, Ramadan Mubarak. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan tentunya di hari pertama ibadah puasa kami ini, saya dan tim liputan berkesempatan untuk menjalankan berbuka puasa atau iftar bersama di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Tadi kami sudah sama-sama bersama ratusan jemaah lain berbuka puasa dengan takjil yang disediakan oleh pihak masjid. Tetapi tidak hanya itu, selama bulan Ramadan, Herdina dan pemirsa, di Masjid Agung Al-Azhar ini juga digelar Bazar Ramadan dengan tajuk Festival 1000 Berkah. Jadi di sini ada berbagai macam food stall. Nah, ini ada berbagai macam aneka makanan. Herdina dan pemirsa, Anda kalau mau mencicipi makanan dari Korea ini ada, kemudian makanan dari Timur Tengah juga ada, bahkan makanan tradisional Indonesia itu juga ada. Jadi ada banyak sekali pilihan untuk kita berbuka puasa, dan bazar ini digelar selama bulan puasa di pelataran Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Nah, selain itu tadi juga Masya Allah sekali suasana berbuka puasa di Masjid Agung ini begitu syahdu dan juga teduh sekali. Apalagi kita tadi juga mendengarkan ceramah siraman rohani dari Ustadz sebelum kita berbuka puasa. Dan di bulan puasa ini pemirsa, Masjid Agung Al-Azhar ini mengangkat tema peduli, berbagi, dan menguatkan ukhuwah. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, acara atau kegiatan berbuka puasa bersama ini digelar setiap hari dengan menghadirkan ratusan porsi untuk para jemaah umat muslim yang ingin berbuka puasa bersama di sini dengan takjil dan juga teh manis hangat yang luar biasa sekali. Jadi Anda bisa yang berada di sekitar sini bisa mampir ke sini untuk ikut bersama-sama berbuka puasa. Selain itu, selain berbuka puasa bersama, juga kemudian ada bazar Ramadan. Tentunya ada kegiatan-kegiatan lain yang juga diselenggarakan oleh pihak Masjid Agung Al-Azhar, diantaranya ada tahrib Ramadan, kemudian juga ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi kita tetap bisa memantau kesehatan kita saat kita menjalankan ibadah puasa dan memantaunya secara gratis di sini. Kemudian ada layanan zakat, infak, dan wakaf. Kemudian ada kajian subuh, ini khusus di hari Sabtu dan Minggu, serta tentunya tausiah Ramadan. Dan tentunya ini bisa menjadi wadah untuk kita juga bersama-sama memperbanyak amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini dengan melakukan berbagai ibadah di sini bersama-sama tentunya. Demikian dapat kami informasikan. Herdina, kembali ke Anda. Ya, Happy, menarik sekali ya suasana berbuka puasa di Masjid Al-Azhar. Apalagi tadi ada food stall-nya ya. Silakan kembali melanjutkan berbuka puasa bersama juga dengan teman-teman. Terima kasih Happy Guritman. Saudara, kurma menjadi salah satu komoditas yang paling dicari sejak jelang Ramadan. Di Bandar Lampung misalnya, lonjakan pembelian sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Bulan suci Ramadan, permintaan kurma di sejumlah toko mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya di toko Haji Ahmad Store Lampung.
Sejak sepekan terakhir, pembelian kurma terus meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Kurma menjadi salah satu komoditas favorit masyarakat saat Ramadan karena identik dengan sunnah berbuka dan kaya manfaat. Manajer store Tiara mengatakan lonjakan pembelian sudah terasa sejak 1 minggu menjelang Ramadan. Bahkan peningkatan penjualan dinilai cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Meski permintaan meningkat, pihak toko memastikan stok kurma dalam kondisi aman. Pasokan dari distributor masih berjalan lancar sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Namun demikian, kenaikan harga tidak dapat dihindari. Tingginya permintaan pasar membuat harga kurma terus mengalami penyesuaian. Kalau menjelang Ramadan ini agak lumayan ada kenaikan gitu, karena itu tadi ya hukum ekonomi ya, karena kan permintaan naik, jadinya harganya juga berpengaruh gitu. Itu mulai di seminggu sebelum ini kemarin tuh udah mulai naik gitu. Tadinya harganya kayak sukari itu 145 kan. Nah, ini udah harga 155, 165 gitu. Nanti menjelang Ramadannya lagi atau ininya biasanya berubah lagi gitu. Kalau stoknya insya Allah sih kita ready banyak ya gitu. Kita stokin banyak, cuman biasanya harganya itu sih yang belum stabil. Beragam jenis kurma yang paling banyak dicari diantaranya kurma sukari yang terkenal manis dan lembut, rutop atau kurma muda yang memiliki tekstur segar, kalsa dengan cita rasa khas, serta kurma tunis yang menjadi favorit untuk sajian berbuka. Penjualan kurma diperkirakan akan terus bertambah selama bulan Ramadan. Evila Putri dan Putra Irawan TVRI Lampung melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Badan Keamanan Laut atau Bakamla menggelar pelatihan pengamanan laut dan patroli udara bersama dengan Japan Coast Guard. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap keamanan maritim di kawasan dan juga memperkuat hubungan antar instansi Coast Guard internasional. Deputi Operasi dan Latihan Bakamla Republik Indonesia Laksamana Muda Bakamla Eko Wahyono menyambut kedatangan unsur udara Japan Coast Guard atau JCG di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta di tengah-tengah rangkaian pelatihan Incorporating Aviation Reconnaissance Sensor to Maritime Domain Awareness. Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda Bakamla Eko Wahyono menyatakan pelatihan ini digelar agar para personel Bakamla bisa mendapatkan pengetahuan tentang teknologi pemantauan laut dari udara. Pesawat patroli Japan Coast Guard atau JCG yakni Gulfstream 5 didatangkan ke Jakarta setelah melakukan kunjungan ke Djibouti. Pesawat tersebut akan menjadi sarana latih selama pelatihan berlangsung. Pelatihan berlangsung selama 3 hari dengan fokus pengintegrasian sensor pengintaian penerbangan. Pelatihan Bakamla dengan JCG juga merupakan bagian dari program Global Maritime Crime Program United Nations Office on Drugs and Crime. Gulfstream ini atau MPA ini dilengkapi radar yang cukup canggih dari Jerman. Jadi dia bisa memonitor semua kegiatan kapal-kapal yang ada di laut. Ini sangat penting sekali. Nah, untuk Bakamla kenapa ini sangat penting? Karena Bakamla juga ingin memiliki ini untuk mengcover semua area yang kita miliki. Laut kita sangat luas, Pak. Laut kita sangat luas. Jadi perlu modern, nantinya akan kita sinergikan dengan NMSS yang saat ini kita kembangkan dan kita bangun, yaitu National Maritime Surveillance System. Selain personel Bakamla RI terdapat juga perwakilan dari Philippine Coast Guard atau PCG dan Malaysian Maritime Enforcement Agency atau MMEA yang turut mengikuti pelatihan. Pemerintah melalui TNI Angkatan Darat melakukan percepatan pemulihan sarana pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rusak akibat dilanda bencana pada November 2025 lalu.
Bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk sarana pendidikan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengarahkan prajurit TNI Angkatan Darat turun langsung ke lokasi terdampak untuk mempercepat pemulihan sekolah agar para siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Pekerjaan pemulihan diantaranya pembersihan halaman dan saluran air yang tersumbat lumpur, pembersihan ruang-ruang kelas, penataan kembali meja dan kursi belajar, serta memastikan sarana pendidikan kembali layak digunakan. Dari total 3.046 bangunan sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 2.990 sekolah telah berhasil dibersihkan dan kembali operasional. Di Aceh, proses pemulihan telah menjangkau 2.863 unit sekolah. Di Sumatera Utara 27 sekolah dan di Sumatera Barat sebanyak 100 sekolah. Sementara itu masih terdapat 56 sekolah yang dalam proses pembersihan dan perbaikan, meliputi 43 sekolah di Aceh, 11 di Sumatera Utara, serta 2 sekolah di Sumatera Barat. Seluruh upaya ini dilaksanakan guna memastikan proses belajar mengajar dapat segera kembali berlangsung dengan aman dan nyaman, sehingga para siswa dapat kembali menata harapan dan masa depan mereka tanpa hambatan. TNI Angkatan Darat hadir, bekerja, dan mengabdi untuk rakyat. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan ketersediaan dan juga stabilitas harga ikan dalam kondisi aman baik selama bulan Ramadan maupun hingga Lebaran. Hal itu dipengaruhi pasokan hasil ikan budidaya yang alami dan peningkatan produksi. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Heru Rahayu menyatakan KKP optimistis pasokan ikan hasil budidaya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode bulan Ramadan. Optimisme itu didasarkan pada proyeksi produksi 3 bulan pertama 2026 yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan proyeksi Januari hingga Maret 2026, sejumlah komoditas perikanan budidaya mengalami peningkatan produksi. Ikan kerapu tercatat naik 11,32%, kakap meningkat, dan lobster tumbuh 12,27% meski volumenya relatif terbatas. Produksi udang juga tetap positif 3,63% meskipun sempat terdampak isu cemaran cesium 137. Sementara itu, bandeng naik 0,84% dan nilai melonjak 10,24%. Dari catatan tersebut, secara rata-rata, peningkatan produksi mencapai 19,09%. Dari sisi harga, Dirjen Perikanan Budidaya KKP TB Heru Rahayu memastikan tekanan inflasi relatif terkendali. Semua ikan yang tadi saya sampaikan di slide-slide awal tadi kami bisa pastikan pasokannya ya. Kalaupun ada penurunan sedikit di ikan mas ini karena saya melihat curah hujan sehingga di tempat panti benih ini tidak melakukan penebaran sehingga agak terlambat. Biasanya seperti itu yang case yang terjadi. KKP juga memastikan harga komoditas hasil laut relatif stabil memasuki bulan suci Ramadan 2026. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas di beberapa daerah, namun secara nasional harga dinilai masih dalam level aman. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Klik Indonesia petang kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.